Hey guys, anyways kali ini kembali lagi dengan aku Saidal Umri 112 dan nama channelku sebenarnya Aditya Ahmad Pertama guys. Oke, kemarin banyak yang request kayak gini ya, banyak yang request kayak gini, Kak, Dek, Bang, sampai kayak gini. Om kemarin pada bilang tolong itu apanya reaction sebuah animasi tentang sejarah. Oke, hari ini setiap hari Jumat jadwal kita belajar. Oke, kemarin pada bilang kayak gini. Kemarin ada yang bilang kayak gini, Bang, mending request channel Bluespot History. Itu kalian bilang ya. Kemarin juga sama yang kemarin komentar lagi juga dia bilang gini, ya Bang, reaction Bluespot Story tapi tentang IS-3 dijamin akan menambahkan subscriber gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat IS-3. Oke. Budapest, Hungaria 1956. Oke. Situ wow, pertempuran sangat menggila. Wah, ada T-3485 guys di belakangnya. Oke, udah ngomong-ngomong apa nih? Kita sudah sampai di Budapest. Ya, di Budapest. Nah, kamu lihat sendiri. Di sini sedang terjadi pertempuran antara iya, pasukan saya Uni tahu Soviet itu melawan pertempuran. pasukan pemberontak Hungaria. Lebih tepatnya nih, kita sedang berada di tahun 1956. Oke. Masa di mana terjadinya peristiwa revolusi Hungaria. Revolusi Hungaria, oke. Sekarang, lihat tuh di situ. Itu adalah tank tangguh dari Uni Soviet yang memiliki sisi perlindungan sangat baik pada masanya. Bahkan untuk standar saat ini, sisi perlindungan bajanya masih terbilang mengesankan loh. Apanya yang mengesankan? Begitu saja doang bentuknya. Mesir, tank ini sempat merepotkan pasukan Israel pada pertempuran 6 hari karena sulit banget dihancurin. Susah dihancurin emang apa sih alasannya guys? Stalin ketiga. Nama bekennya adalah IS-3. IS-3, oke. Tadi kita udah bahas IS-3 ya. 3 heavy tank, IS-3 heavy tank, oke, heavy tank. Yang artinya tank penghancur. Kalau nggak tank berat. Sebelum menjadi IS-3, sejarah awal tank ini dulunya dinamai sebagai Objek 703 yang dirancang pada tahun 1944 untuk meneruskan pengembangan tank kelas berat generasi terbaru Uni Soviet. Tank sebelumnya yang namanya IS-2 yang merupakan penerus dari tank IS-1 sebenarnya udah cukup bagus untuk menandingi atau bahkan mengungguli tank-tank kelas berat Jerman pada masanya. Ada IS-1 sama IS-2. Nanti lain kali request kita reaksi. Kaliber 122 IS-1 mm dan IS-2 guys. Buat ngerusak tank-tank Jerman. Aduh. Nggak jelas, makin nggak jelas ini video. Nggak nyambung lagi. Kurang apa lagi? Ya, namanya pengembangan alutsista itu tanpa batas. Kalau bisa lebih baik ya kenapa enggak? Semakin berkembangnya zaman, teknologi senjata akan semakin berevolusi menjadi lebih mematikan. Maka dari itu, pengembangan tank seri IS dilanjutkan ke level selanjutnya. Oke, di level berikutnya. Proyek lanjutan tank seri IS ini diberi nama sebagai Kirovet 1. Nikolai Dukov adalah seseorang yang diberi wewenang untuk memimpin sekaligus menjadi penanggung jawab pengembangan proyek tersebut. Bentuk desain dari tank ini dilakukan oleh dua biro desain yang berbeda. Satu dari pabrik Selyab. Sebentar guys. Tadi ada animasi yang kocak dah, gak nyambung. Aduh malah kenyang lagi, maaf guys, maaf. Oke, kita lanjut saja. BIS atau CHTZ. Dan satu lagi biro desain dari pabrik Kirovsky. Kedua biro desain tersebut memiliki konsep yang cukup serupa, yaitu peningkatan ketebalan lapisan baja, terutama bagian kubah meriam dan lambung depan. Lambung sama kubah meriam. Kalau pihak Selyabis mengutamakan ketangguhan baja kubah meriam dengan bentuk yang bulat. Sedangkan pihak Kirovsky berfokus pada desain baja lambung depan berbentuk segitiga, atau yang dijuluki sebagai shoot. Ya pokoknya
nggak nyambung. Sekali lagi ya guys. Ya pokoknya gitulah. Berfokus pada desain baja lambung depan berbentuk segitiga atau yang dijuluki sebagai shoot. Ya pokoknya gitu. Guna memberikan perlindungan terhadap ancaman meriam musuh. Ngakak. Setelah mempelajari kedua desain yang ditawarkan oleh kedua biro Oke, desain tersebut, biro maka desain. daripada terlalu lama mempertimbangkan desain mana yang terbaik, Pusat Komando Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk menggabungkan keduanya aja, biar nggak pusing. Kubah meriam dari Chelyabinsk dan lambung dari Kirovsky. Setelah tahap desain beres, langsung berlanjut ke tahap prototype yang selesai diproduksi pada Oktober 1944 di pabrik Chelyabinsk. Saat prototipe selesai, nama IS-3 dengan resmi disandang oleh tank ini. Lalu setelah menjalani berbagai macam tahap uji coba, perbaikan, modifikasi, hitung-hitungan biaya, proses revisi hingga final di akhir tahun 1944, akhirnya tank ini disetujui untuk mulai diproduksi pada tahun 1945 di pabrik Chelyabinsk. Nah, sekarang ayo kita lihat spesifikasi dari tank IS-3 ini. Nggak usah banyak omong. Yang dimiliki oleh IS-3 kurang lebih seberat 51,2 ton. Kemudian untuk 51,1 ton. Wah, kayak apa itu nginjak kaki kita, guys. Udahlah, patah kalau kita diinjek sama dia, guys. Si IS-3 ini. Panjangnya 9,85 meter. Oke, lebar 3,15 meter, panjang 9 meter, 85 meter, tinggi 2,45 meter, guys. Lebar 3,15 meter dan memiliki tinggi 2,45 meter. Bicara soal ketebalan lapisan baja, wow, mantap semua. Tapi sih depan doang mantap. Lapisan baja depan, atas sama bawah itu 110 mm, samping 90 mm. Roda dekat lapisan baja dekat roda itu 20 meter, belakang 60 meter. Atap mesin belakang yaitu 20 hingga 30 meter. Rodanya itu 20 mm dan ketebalan baja bagian belakang 60 mm. Untuk ketebalan baja kubah meriam bagian depan Astagfirullahaladzim, makin tebal aja ini kepalanya. Ya, astagfirullah. Mantel meriam 350 mm, depan 250, atap 2 hingga 40 mm, samping sama belakang 75 mm ya, hingga 220 mm. Belakang kayaknya itu deh 7 hingga 120 mm, apa lupa. 150 mm. Mantel meriam totalnya 350 mm. Bagian samping 75 hingga 220 mm dan bagian belakangnya 70 hingga 120 mm. Kurang jelas aku ngomongnya meriam tadi, utama guys. yang digunakan oleh tank ini adalah meriam D25T kaliber 122 mm dengan tambahan satu kaliber senapan mesin koaksial tipe TT kaliber 7,62 mm dan satu senapan mesin DSAK kaliber 12,7 mm di atas kubah meriam. Kayak apa itu? Mesin yang digunakan adalah mesin Kharkiv model V2 tenaga diesel berkekuatan 600 tenaga kuda. Kalau bicara soal kecepatan, untuk ukuran tank kelas berat, IS-3 memiliki kecepatan yang cukup oke lah, 37 hingga 47 km per jam. Lalu jarak operasionalnya sejauh 150 km. Nah, untuk personilnya, ya mereka malah mabok. Untuk personil operasionalnya sejauh 150 km. Nah, untuk personilnya, ya mereka malah mabok. Nggak nyambung untuk sekali lagi, guys. Kelas berat, IS-3 memiliki kecepatan yang cukup oke lah, 37 hingga 47 km per jam. Lalu jarak operasionalnya sejauh 150 km. Nah, untuk personilnya, ya mereka malah mabok.
Untuk personilnya sebanyak 4 orang. 1 sang komandan yang juga operator radio, 1 penembak meriam, 1 pemuat meriam, dan 1 lagi adalah pengemudinya. Oke. IS-3 sebenarnya sangat terlambat untuk diterjunkan ke medan pertempuran semasa Perang Dunia Kedua. Oke, kita lihat. Tank ini datang setelah Jerman resmi menyatakan menyerah. Tapi ada rugi antara Israel melawan Persatuan Liga Arab. Wow, IS-3 Liga yang kala Arab. itu sudah dimodifikasi lebih modern untuk kebutuhan tempur Angkatan Darat Mesir, yaitu Helm IS-3 apa tuh? versi M, mulai mencatatkan aksinya sebagai tank yang patut dipertimbangkan kehadirannya di medan pertempuran. Ada sebuah cerita di mana pasukan penerjun, unit infanteri, dan tank M48 Patton milik Yang Israel M48 mengalami kesulitan Patton. besar saat berhadapan dengan tank IS-3M. Semua senjata anti-tank dan meriam 90 mm Israel seakan nggak sanggup menembus lapisan baja IS-3M dari depan. Tapi walaupun tank IS-3 dapat dikatakan tangguh, ternyata masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Seperti kinerja mesin yang buruk saat cuaca panas, pengendalian tembakan yang belum sempurna, kurang cocok untuk beroperasi di medan pertempuran seperti di gurun pasir, dan ruangan yang sempit menjadikan tank ini hanya sanggup membawa peluru dengan jumlah yang sedikit. Kelemahan-kelemahan inilah yang terkadang membuat IS-3 mengalami kerusakan mesin di medan perang, atau kehabisan peluru sebelum perang selesai. Bicara soal varian, IS-3 hanya memiliki 2 varian. Satu adalah varian awal IS-3 yang tadi kita bicarakan, dan satu lagi adalah varian IS-3M yang memiliki tangki bahan bakar eksternal, penambahan ketebalan lapisan baja, dan dipasangi dengan senapan mesin anti pesawat terbaru. Pengembangan IS-3 mulai dihentikan setelah Uni Soviet mulai mengadopsi main battle tank seperti T-54, T-55, atau T-64. Main battle tank dianggap lebih unggul dari sisi performa, kecepatan, guys. cocok, Sebentar. balap Kalian nggak lapisan lihat baja, katanya ada dan sesuatu? dipasangi dengan senapan mesin anti pesawat terbaru. Sebentar guys, Pengembangan habis ini IS-3 kalian mulai lihat. dihentikan setelah Uni Soviet mulai mengadopsi main battle tank seperti T-54, T-55, atau T-64. Ini loh guys, nih. Ada? Kelemahan-kelemahan Bentar, inilah guys, yang bentar. terkadang membuat IS-3 hanya memiliki 2 varian eksternal, penambahan ketebalan lapisan baja, T-54, Bentar ya, guys, bentar. T-55, atau T-64. Itu loh, tuh. Di pojok kiri itu loh. Dekat T55 itu loh. Di pojok kiri itu apa guys? Itu ada apa guys? Di pojok kiri itu. Battle tank dianggap lebih unggul Kartun dari sisi cat performa, lagi. kecepatan, Ngapain, nggak cocok di nyambung. segala medan, dan perlindungan yang tidak kalah dengan tank kelas berat. Meskipun sudah mengadopsi main battle tank, tapi tank seri IS tetap dilanjutkan. Sebut saja tank IS-4, IS-5, IS-6, IS-7, dan yang terakhir adalah IS-8 yang kemudian berganti nama menjadi T-10. Selama ini total IS-3 telah diproduksi sebanyak 2.311 unit. Untuk unit-unit yang tersisa saat ini beberapa dimuseumkan di beberapa negara seperti Ukraina, Polandia, Belarusia, Belgia, Mesir, Amerika Serikat, Republik Ceko, dan Israel. Ya, kalau kita membandingkan kekuatan IS-3 dengan tank-tank Jerman pada masanya, atau bandingkan aja lah dengan tank-tank Amerika Serikat dan Inggris. Apa sih ini? Menurut pendapat saya pribadi, IS-3 sepertinya adalah yang terbaik pada tahun 1945. Pasti nggak nyambung lagi habis ini. Nggak nyambung lagi kan? Ini juga nggak nyambung nih. Tapi nggak tahu. Nggak Gimana tahu juga aku menurut nih. kalian? Nggak nyambung sama sekali. Jadi itulah tadi sedikit sejarah bagaimana tank IS-3. Oke guys, terima kasih untuk menonton video ini, karena video ini sih aneh juga sih guys tentang IS-3. Ada kartun cat, habis itu helm lagi, nggak jelas pokoknya. Ditambah lebih buruk lagi, Wall of Tanks lagi nggak nyambung sama sekali. Oke, terima kasih dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe ya. Dadah.